Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Dinda Putri Andriani, sedang bersama Bapak Asep Saiful Hidayat selaku Wakasek Kurikulum. Beliau akan menyampaikan materi tentang kurikulum. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabatnya dan kita kepada seluruh umatnya. Semoga diberikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, peserta pendidikan lingkungan sekolah di tahun pelajaran 2020 dan 2021. Sebelumnya kita sampaikan dulu apresiasi, sampaikan dulu penghargaan reward kepada panitia PLS tahun pelajaran 2020-2021 ini yang dengan kerja kerasnya bisa menyelenggarakan PLS secara daring. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, bersyukurlah karena sebentar lagi kalian merupakan bagian dari SMA Negeri 1 Batu Jajar. Setelah melewati mekanisme dalam prosedur penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran ini, dengan perjalanan yang sangat panjang, kurang lebih hampir 1 bulan lamanya, dimulai dari penerimaan peserta didik baru. Alhamdulillah pada beberapa hari yang telah lalu kita sudah mendapatkan informasi dari web yang dilancingkan oleh panitia provinsi, kemudian juga oleh SMA Negeri 1 Batu Jajar, bahwa untuk tahun pelajaran ini sudah kita akomodir, sudah kita terima, dan SMA Negeri 1 Batu Jajar mengucapkan selamat kepada kalian semua yang sudah dinyatakan diterima menjadi siswa-siswi di SMA Negeri 1 Batu Jajar. Kemudian perlu saya informasikan, perlu saya sampaikan kepada kalian semua bahwa SMA Negeri 1 Batu Jajar yang berada di Kabupaten Bandung Barat dan berada di wilayah kantor cabang Dinas Provinsi Jawa Barat wilayah 6 ini, alhamdulillah sudah berjalan sekitar 10-13 tahun yang lalu keberadaan SMA Negeri 1 Batu Jajar ini. Tentunya perjalanan ini tidak terlepas dari hasil perjuangan jerih payah pendiri SMA Negeri 1 Batu Jajar, dari stakeholder yang lainnya, dari guru-guru, dari orang tua, komite, dan tentunya keberlangsungan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Oleh karena itu, salah satu hal yang menjadi fundamen dalam penyelenggaraan pendidikan adalah bagian kurikulum. Tentunya kita bisa membayangkan kalau dalam sebuah lembaga formal di SMA Negeri 1 Batu Jajar yang tidak didasari dengan kurikulum, entah arah seperti apa tentunya pendidikan itu. Sehingga kurikulum menjadi ruhnya sekolah. Kurikulum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagian yang lainnya yang sangat penting juga. Nah, kali ini Bapak akan menyampaikan gambaran tentang kurikulum di SMA Negeri 1 Batu Jajar. Perlu kalian ketahui bahwa setelah pemerintah menyatakan bahwa negara kita di negara Indonesia itu penyebaran masif COVID-19, nyaris segala bentuk kegiatan aktivitas pembelajaran pada saat itu dihentikan. Sampai hari ini pun kebijakan dari 4 kementerian, dari mulai
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Pertahanan Keamanan, dan perwakilan dari Komisi 10 DPR, serta partisipasi dari Satgas Penanganan COVID-19 sudah menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia untuk sementara dihentikan karena kita memang harus betul-betul menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan generasi muda ini. Tetapi di dunia pendidikan ini yang menjadi hal yang sangat dilematis. Satu sisi kita harus tetap menyelenggaraan penyelenggaraan pendidikan, tapi satu sisi juga kita harus melihat bagaimana kondisi anak-anak kita, kondisi kesehatan kita. Sehingga melalui edaran dari Dinas Provinsi Jawa Barat ada dua prinsip, dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah layanan pendidikan, layanan mutu pembelajaran, dan yang kedua adalah kesehatan peserta didik. Oleh karena itu, yang seharusnya, yang idealnya penyampaian materi ini disaksikan langsung secara tatap muka, secara pleno, dan bisa bertatap muka langsung dengan rekan-rekan, dengan adik-adik sekalian. Untuk saat ini melalui kebijakan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Batu Jajar, PLS dilaksanakan secara daring. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, perlu kalian ketahui bahwa SMA Negeri 1 Batu Jajar merupakan SMA dengan status sekolah negeri yang terakreditasi A. SMA Negeri 1 Batu Jajar berada di wilayah kantor cabang dinas wilayah 6, dan setelah peralihan pengelolaan bahwa SMA negeri itu alih kelolanya dipindahkan ke provinsi. Jadi segala kebijakan itu berdasarkan dari arahan, instruksi pembinaan dan kebijakan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kurikulum di SMA Negeri 1 Batu Jajar ini sudah berjalan semenjak pergantian dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Kita ketahui mulai dari kurikulum berbasis kompetensi, kemudian KTSP kurikulum tingkat satuan pendidikan, sehingga pada tahun 2013 itu dimunculkan atau launching dengan kurikulum 13. Penyampaian tentang kurikulum ini tentunya tidak akan tersampaikan secara utuh kepada adik-adik sekalian, tetapi Bapak akan menyampaikan secara garis besar bahwa nanti ketika kalian sudah dinyatakan menjadi siswa di SMA Negeri 1 Batu Jajar, setelah kegiatan ini kalian akan dibagi melalui koordinasi dengan BP dan BK untuk pengkelasan, diketahui minat dan bakatnya. Dan nanti kalian akan diproyeksikan itu apakah kalian nanti berhak untuk masuk di kelas bahasa, MIPA atau IPS. Perlu Bapak sampaikan bahwa saat ini SMA Negeri 1 Batu Jajar terdiri dari 36 rombel atau 36 kelas. Satu jenjang, satu grade-nya terdiri dari 12 kelas. Untuk kelas 10 itu 12 kelas, kelas 11 juga sama, dan kelas 12 juga sama. Jadi totalnya adalah 36 kelas, 36 rombel. Untuk kelas 10 yang berjumlah 12 kelas, kita akan bagi untuk kelas 10 bahasanya itu satu kelas, kemudian kelas MIPA-nya 6 kelas, dan kelas IPS-nya 5 kelas, jadi totalnya adalah 12 kelas. Kemudian guru-guru di SMA Negeri 1 Batu Jajar ini berjumlah 69 guru, dan tentunya setiap guru nanti sudah mendapatkan tugas siapa saja yang akan mengajar kalian. Sudah kami sampaikan bahwa dalam struktur kurikulum ini yang harus kita launchingkan adalah tugas mengajar, roster, dan juga jadwal. Kemudian perlu saya sampaikan kepada adik-adik semua bahwa di SMA Negeri 1 Batu Jajar saat ini belum bisa dilaksanakan kegiatan tatap muka, kegiatan belajar mengajar. Kita ketahui di Jawa Barat yang terdiri dari 19 kabupaten dan 8 kota, 27 kabupaten dan kota, hanya satu yang berada di zona hijau, yaitu di Sukabumi.
Untuk di Jawa Barat itu masih statusnya belum zona hijau. Artinya tidak ada alasan bahwa kegiatan KBM, segala aktivitas harus tetap dilaksanakan di rumahnya masing-masing. Dari mulai kebijakan pemerintah pada saat itu, setelah kita ketahui pada masa pandemi COVID-19 yang berjalan secara masif, dari mulai kebijakan lockdown ke PSBB, new normal, beralih kepada istilah adaptasi kebiasaan baru, dan kita sekarang juga diperkenalkan harus booming dengan istilah kebiasaan baru. Artinya kita harus tetap normal belajar. Walaupun kebijakan pemerintah belum membolehkan kita belajar di sekolah, tetapi kami harapkan kalian harus tetap semangat, harus tetap memperhatikan protokol kesehatan, dan kalian harus mempunyai nawaitu untuk menjadi siswa-siswi kami yang terbaik. Oleh karena itu siapapun nanti yang masuk di kelas 10 bahasa, 10 IPA, dan 10 IPS harus bisa menjadi bagian dari kami dan bisa mengeksplor semua kreativitas potensinya, agar kami nanti bisa mencatat, menganalisa bahwa tujuan pendidikan tercapai dengan outputnya yang sangat maksimal. Adik-adikku sekalian, saya sampaikan bahwa untuk kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Batu Jajar tentunya berdasarkan kebijakan akan dilaksanakan secara daring atau online. Istilah pembelajaran ini melalui edaran Dinas Provinsi Jawa Barat kita kenal dengan istilah BDR atau belajar dari rumah. Kami sudah melaksanakan in-house training beberapa hari yang telah lalu, sudah menyusun regulasi bagaimana teknis untuk pelaksanaan BDR ini. Yang pertama adalah untuk kegiatan KBM baik kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 ini akan dilaksanakan secara daring melalui koordinasi kurikulum ke wali kelas dan juga kepada kalian. Jadi mohon nanti minggu depan mudah-mudahan sudah bisa kami pastikan belajar daring kita mulai pada tanggal 20 Juli tahun 2020. Itu setiap kalian harus sudah masuk ke kelasnya, dibimbing oleh wali kelasnya, dan sudah mendapatkan jadwal pelajaran BDR. Dan kalian harus terus mengupdate setiap pembelajaran setiap harinya. Nanti akan kami siapkan dua opsi. Yang pertama adalah jadwal kegiatan yang konvensional. Artinya jadwal ini harus dilaporkan ke Dapodik dengan durasi 45 menit per jam pelajarannya. Kemudian versi BDR ini rencana kami akan launchingkan satu hari itu tidak akan lebih dari 3 sampai 4 mata pelajaran dengan durasinya adalah 60 menit. Jadi yang biasanya kakak kelas kalian itu kalau masa-masa normal itu masuk jam 7 sampai jam 15.30 selama 5 hari. Nah, untuk pembelajaran BDR ini, pembelajaran secara daring ini kita akan mulai kurang lebih jam 8 sampai jam 13. Namun untuk jadwal ini sedang kami godok, insya Allah minggu-minggu ini akan kami sampaikan kepada wali kelas. Anak-anakku sekalian, tentunya ini yang kita tidak harapkan. Keberhasilan pendidikan tentunya salah satunya adalah kurikulum. Oleh karena itu kami harus berdiskusi, kami harus mengambil kebijakan bagaimana supaya layanan pendidikan ini tersampaikan kepada kalian. Walaupun tidak akan maksimal, kita ketahui setelah kebijakan pada bulan Maret yang telah lalu, penyelenggaraan belajar online tentunya masih banyak kekurangannya. Belum bisa mengakomodir untuk pembelajaran secara daring. Banyak hal memang harus kita pertimbangkan. Salah satunya adalah karena belajar daring tentunya sangat identik dengan jaringan koneksi internet. Belumnya jangkauan serta partisipasi dari orang tua itu juga menjadi hambatan pelaksanaan KBM secara daring. Tapi setelah kita 3 bulan berlanjut, kita evaluasi, kita kaji, sehingga untuk tahun pelajaran ini mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Oleh karena itu kalian harus tetap mengupdate nanti informasi melalui wali kelasnya untuk tetap melaksanakan pembelajaran. Anak-anakku sekalian, selain dari kegiatan BDR yang online-nya, juga kami sudah menyiapkan
pelajaran-pelajaran yang sudah kami susun kepada anak-anakku yang berada di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nanti yang bergabung di kelas 10 bahasa, MIPA, dan IPS, tentunya kalian akan mendapatkan mata pelajaran wajib kelompok A, kelompok B, dan peminatan. Oleh karena itu ini harus selektif juga ketika kalian nanti, apa kalian berhak nanti masuk di kelas bahasa, IPA, dan IPS. Tentunya ini akan berpengaruh juga kepada kelulusan, berpengaruh juga kepada output. Oleh karena itu nanti tim BP dan BK harus betul-betul melaksanakan tes dengan sebaik mungkin, dengan regulasi tentunya yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, supaya menentukan minat. Tentunya penjurusan ini harus betul-betul mengakomodir semua potensi dari kalian, sehingga kami pun ketika nanti mengajar bisa maksimal karena latar belakang, karena basic kalian sudah bisa kami pahami dengan betul. Anak-anakku sekalian, pelaksanaan BDR ini tentunya juga kami sudah kaji. Secara daring ini keberhasilan, kekurangan, dan kelebihannya sudah kita pelajari. Tentunya ini masih banyak hal yang harus kita tingkatkan. Kita tidak bisa bergantung belajar secara online terus, karena titik jenuhnya, kemudian tugas yang menumpuk, kemudian juga banyak informasi-informasi yang tidak tersampaikan karena memang jaringan dan koneksi internet yang tidak memadai. Oleh karena itu regulasi dan aplikasi yang sudah kita siapkan nanti akan disampaikan oleh wali kelas. Sistem apa atau kebijakan seperti apa untuk pelaksanaan BDR ini, yang rencananya bahwa belajar dari rumah ini akan dilaksanakan sampai akhir tahun, sampai bulan Desember tahun 2020. Tapi kalau situasi sudah membaik, kondisinya sudah normal, kita bertahap pelaksanaan KBM secara tatap muka akan dilaksanakan. Kenapa di sekolah-sekolah pada saat ini tidak dibuka pembelajaran secara tatap muka? Ini yang menjadi pertanyaan banyak di kalangan di masyarakat. Tentunya ini juga berdasarkan kajian yang sangat insentif. Artinya pelaksanaan BDR di rumah ini secara online ini merupakan satu solusi kepada dunia pendidikan, kepada anak-anak semua untuk tetap dijaga imun tubuhnya, tetap dijaga kesehatannya. Kita ketahui bahwa di SMA Negeri 1 Batu Jajar itu berada di zona yang tidak hijau. Artinya pelaksanaan BDR ini menjadi solusi untuk pelaksanaan pembelajaran secara daring. Kemudian di samping pelaksanaan belajar dari rumah, nanti kalian akan mendapatkan kegiatan sehari-hari. Nanti tim kurikulum akan menyampaikan kepada wali kelas itu jurnal harian. Jadi ada aktivitas-aktivitas yang harus kalian kerjakan selama kalian berada di rumah. Jadi kalian selama belajar di rumah itu tidak hanya belajar secara daring saja. Nanti akan kami susun untuk dilaksanakan oleh kalian, bahwa pembelajaran ini harus menyentuh dari berbagai aspek, berbagai elemen. Bukan hanya dari sisi kognitif saja pengetahuan, sisi psikomotor, keterampilan, afektif, tetapi religious culture-nya sesuai dengan visi misi di SMA Negeri 1 Batu Jajar pun harus disampaikan kepada kalian. Rencananya kita nanti akan menyampaikan kepada kalian itu bahwa selain kalian belajar daring, juga aktivitas-aktivitas yang bernilai ibadah, yang bernilai keagamaan harus kalian laksanakan. Mulai dari pembiasaan ibadah, mulai dari pembiasaan kalian menjaga protokol kesehatan, mulai dari kebiasaan kalian membantu kegiatan aktivitas di rumah, sampai kalian nanti 24 jam itu harus tetap terjaga dengan bentuk pembelajaran numerasi dan literasi. Ini menjadi solusi pada saat ini, karena kita ketahui bahwa kalau kita terlalu belajar daring dari aplikasi atau software tertentu, tentunya ini harus diimbangi juga dengan kebiasaan pendidikan karakter. Oleh karena itu di SMA Negeri 1 Batu Jajar perlu kalian ketahui bahwa selain belajar tatap muka di kelas juga, kita pernah melaksanakan ada pembiasaan sholat duha, ada pembiasaan tadarus Al-Quran, istighosah, kemudian juga banyak kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan pendidikan karakter di SMA Negeri 1 Batu Jajar. Ini menjadi bagian yang sangat penting, yang sangat fundamental di SMA Negeri 1 Batu Jajar.
Tidak hanya pelajaran berdasarkan kurikulum yang sudah disusun secara regulasi, berdasarkan regulasi yang sudah kami himpun, yang sudah kami sampaikan dalam dokumen 1 di KTSP, tetapi juga pendidikan karakter merupakan bagian yang terpenting. Oleh karena itu, Bapak berpesan kepada adik-adikku semua untuk tetap berada di rumah dengan tetap mengikuti, mengupdate informasi dari sekolah, tentunya melalui koordinasi wali kelas. Segala bentuk kebijakan akan disampaikan nanti oleh sekolah. Dan yang perlu kalian ketahui bahwa pembelajaran ini harus tetap berlanjut. Kita harus tetap berdampingan dengan situasi kondisi saat seperti ini. Kita harus tetap hidup, kita harus tetap berdampingan, kita harus tetap beraktivitas. Pembelajaran ini harus tetap berjalan. Walaupun apapun bentuk daripada resikonya, tetapi la haula, dengan ikhtiar dan tawakal kita tetap berdoa kepada Allah bahwa kita harus tetap melaksanakan pembelajaran di SMA Negeri 1 Batu Jajar walaupun pelaksanaannya secara belajar dari rumah. Sekilas mungkin itu sudah saya sampaikan kepada adik-adik sekalian. Tentunya nanti di lain kesempatan saya akan sampaikan kepada kalian secara rinci, secara detail tentang struktur, tentang bab kurikulum. Tapi karena waktu kita sangat terbatas, jadi yang saya sampaikan untuk sementara sampai di sini. Mungkin saya kembalikan dulu kepada moderator. Silakan. Baik, buat sesi pertanyaannya bisa ditanyakan di live Instagramnya lewat komentar ya. Ada yang bertanya? Baik Pak. Bertanya Pak. Oh iya, silakan. Dari M. Ibnu Gema dari Guru 1 Adiana mau bertanya, kita tidak bisa memilih jurusan apa yang kita mau ya Pak, tapi sesuai kemampuannya kita gitu Pak. Oke, bisa disampaikan lagi pertanyaannya? Jadi kayak Ibnu nanya buat penjurusannya sesuai kemampuan kita apa sesuai yang kita mau. Oh iya, untuk penjurusan kelas 10 nanti sekolah yang akan menentukan apakah kalian nanti berada di kelas 10 bahasa, IPA atau IPS. Tentunya ini juga berdasarkan dari analisa nilai kalian, nilai rapor kalian. Nanti kalau tahun kemarin kita harus mengadakan tes juga, ada beberapa macam bentuk tesnya untuk menentukan kalian nanti berhak masuk kelas 10 bahasa, IPA atau IPS-nya. Jadi nanti akan kami sampaikan berdasarkan nilai rapor dan berdasarkan nanti, karena kami sedang menyusun juga nanti untuk pengkelasannya. Sampai saat ini memang kelas 10 masih di tahapan pergugus, belum per kelas. Kelas itu harus disusun berdasarkan kebutuhan di sekolah. Untuk kelas 10 bahasa 1 kelas, kelas MIPA-nya 6 kelas, dan kelas IPS-nya 5 kelas. Jadi kesimpulannya nanti akan diakomodir oleh sekolah. Selanjutnya, ada yang mau bertanya Pak, dari Sopwan 276 katanya, jadi ada bagian yang tetap muka atau memang full dari? ya, seperti yang sudah saya sampaikan, untuk BDR ini atau belajar dari rumah ini sudah dipastikan masih belajar dari rumah secara daring atau secara online. Sampai kapannya kita belum ada informasi. Yang jelas saat ini sampai akhir tahun, mungkin sampai Desember, pelaksanaan kalian nanti belajar itu tetap di rumah dengan tentunya dengan media, salah satunya adalah menggunakan Android. Adapun nanti aplikasi yang akan disampaikan dalam pembelajaran ini, kita sudah sepakat dengan guru-guru untuk menggunakan Google Classroom. Awalnya kita mencoba Microsoft Teams, tapi kita akan coba aplikasi yang lain yang bisa lebih sederhana, lebih bersahabat. Kita akan nanti menggunakan Google Classroom. Jadi segala bentuk tugas nanti bisa disampaikan di sana dengan koordinatornya wali kelas. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk fasilitas untuk penyampaian komunikasinya, tetap grup WhatsApp itu menjadi satu-satunya media yang paling efektif.
Jadi bentuk tugasnya nanti bisa disampaikan di WhatsApp dari guru mata pelajarannya atau nanti melalui Google Classroom-nya. Izin bertanya lagi, Pak, Ya. dari Muhammad Fikri, katanya siap izin bertanya apakah sekolah memfasilitasi internet ketika belajar daring di rumah? Mohon dijawab. Iya, perlu kami sampaikan bahwa SMA Negeri 1 Batu Jajar adalah sekolah yang alhamdulillah pada tahun 2019 itu masuk grand final Atikan. Artinya ajang bergengsi ini memperebutkan sekolah-sekolah yang berbasis teknologi IT. SMA Negeri 1 Batu Jajar melalui 2 nominasi pada tahun kemarin. Itu salah satunya adalah masuk nominasi sebatik sekolah berbasis TIK. Jadi kalau kalian nanti belajar normal di SMA kami, di SMA 1 Batu Jajar, tentunya segala kebutuhan fasilitas sudah bisa diakomodir dengan jangkauan internet yang kecepatannya juga di atas rata-rata. Ketersediaan hotspotnya, wifi-nya, dan akses point dari kelas ini tentunya akan memudahkan. Tapi itu hanya untuk digunakan untuk yang berada di lingkungan SMA Negeri 1 Batu Jajar. Untuk kalian yang berada di rumah, karena jangkauan kami itu hanya untuk lingkungan internal saja, tidak bisa diakses melalui wifi, melalui jaringan fasilitas kami di rumah. Jadi sudah dipastikan yang di rumah tentunya harus memakai kuota. Adapun kalau kalian ingin datang ke sekolah, untuk sementara ini kalian disarankan untuk tetap belajar di rumah dengan menggunakan internet, dan tentunya harus ada kuota supaya bisa tersampaikan pembelajaran dari sekolah. Ada lagi? Ada yang tanya. Dari Salsanabila AP gugus 2, untuk biaya dan baju seragam belum ada informasinya, Pak. Ya. Ini sebenarnya di luar pembelajaran kurikulum, tapi perlu kami sampaikan lagi. Sudah bisa dipastikan untuk tahun pelajaran ini masalah iuran tentunya. Kalau untuk tahun kemarin itu ada iuran bulanan, ada dana awal tahun atau DSP atau iuran tahunan. Nah, untuk tahun ini sudah dipastikan tidak ada iuran bulanan, atau kalau kalian lebih kenalnya dengan istilah SPP ya. Jadi tidak ada SPP, tidak ada iuran bulanan. Yang adanya adalah bentuknya sumbangan awal tahun. Nah, ini perlu kalian catat, yang adanya hanya sumbangan awal tahun. Nominalnya berapa? Nah, ini belum kita sepakati. Ya, belum kita sepakati. Kalau tahun kemarin kita harus mengadakan rapat orang tua dengan komite untuk menentukan dana awal tahun. Tapi istilah itu berubah untuk tahun pelajaran ini dengan istilah sumbangan awal tahun. Nominalnya nanti setelah ada pertemuan dengan orang tua kalian. Berikutnya. Ini Pak dari intan dan sekolah. Kak, aku dari gugus 10 mau nanya. Silakan. Dari Agi Setiawan gugus 1 Arjuna, pertanyaannya, Pak, misalkan berkendala dalam BDR, ini contohnya telah mengumpulkan tugas, apa konsekuensinya? Ya, dalam Juklak dan Juknis BDR itu ada kata kunci fleksibel. Artinya adalah pembelajaran ini tidak boleh kaku. Pembelajaran ini tidak harus mengintervensi. Bapak sudah menyampaikan kepada guru-guru, satu hari itu tidak mesti kalian nanti belajar sesuai dengan jadwal. Kalau kalian mengalami banyak hambatan dan rintangan, artinya untuk pembelajaran ini satu hari itu tetap kalian harus belajar. Tapi kalau kalian misalnya telat mengumpulkan tugas karena tidak ada koneksi, tetap kita akan akomodir di hari-hari berikutnya. Jadi saya sudah sampaikan kepada guru-guru untuk fleksibel menerima tugas-tugas dari adik-adik kita, dari anak-anak kita, karena kita harus paham betul, harus mengakomodir dari semua latar belakang. Ya, jadi kalian jangan khawatir. Untuk pembelajaran ini konsekuensinya adalah kalian harus tetap belajar, tidak ada sanksi yang tegas kepada kalian.
Karena saya khawatir kalau kalian nanti satu hari saja kalian harus mengumpulkan 4 pelajaran, 4 tugas, foto, video, kuotanya tidak ada, kalian jangan-jangan nanti bisa stres, ya, bisa depresi. Harus kita jaga imun kalian, harus kita jaga kesehatan kalian. Jadi fleksibel ini kita harus bisa mengakomodir, tugasnya tetap kalian kerjakan. Untuk waktu pengumpulannya koordinasi dulu dengan guru mata pelajaran, walas, dan disampaikan kepada kami kepada bagian kurikulum. Baik Pak, ada pertanyaan lagi dari Holida Hanifah, gugus 3 Sadewa. Pertanyaannya, Pak, pembagian kelas dan jurusan itu dilaksanakannya bagaimana? Dites dengan cara apa? Ya, kalau yang tahun kemarin tentunya setelah penerimaan peserta didik baru, setelah pengumuman itu nanti harus langsung masuk ke tes ya. Tapi saya sampaikan lagi bahwa pada saat ini kita tidak berhak untuk mengundang kalian di sini dengan situasi seperti ini. Jadi nanti informasinya akan disampaikan melalui wali kelasnya. Bentuk tesnya seperti apa dan untuk penjurusannya seperti apa. Ya, jadi kemungkinan besar mungkin secara online ataupun nanti ada regulasi yang baru belum bisa kami sampaikan. Yang jelas kalian tetap harus berada di rumah. Nah, ini yang menjadi pertimbangannya. Kalau yang tahun kemarin semua kelas 10 berada di kelasnya, kemudian kalian mengerjakan tesnya. Tapi untuk tahun ini sekolah saja tidak boleh tatap muka, apalagi untuk kegiatan-kegiatan tes seperti ini juga ya tidak boleh. Artinya nanti kalian menunggu saja beberapa hari ke depan, nanti akan kami sampaikan kepada wali kelas atau kepada panitia PLS nanti berdasarkan informasi yang sudah kami terima. Ada lagi? Barangkali ada yang bertanya lagi. Saya ada bertanya nih Pak. Oh iya, silakan. Saya Repalma Clarita dari gugus 1 Laguna mau nanya berapa jam kalau belajar daring? Ya, tadi sudah disampaikan bahwa belajar daring itu kalau lihat di Juknis itu tidak boleh 4 kali 45 menit. Artinya 180 menit, tidak boleh lebih dari 3 jam. Ya, tapi supaya bisa mengakomodir semua mata pelajaran, rencananya untuk BDR ini perharinya itu 3 pelajaran sampai 4 pelajaran. Ya, kita mulai jam 8 maksimal sampai jam 1 lah, maksimal sampai jam 1. Tidak akan sampai sore, tidak akan sampai malam. Jadi mulai dari jam 8 sampai jam 9, ada istirahat dulu, nanti setengah 10 masuk lagi sampai setengah 11, kurang lebih seperti itu. Yang jelas tidak akan seharian full penuh, karena belajarnya tiap hari tentunya kuotanya juga harus tersedia. Jadi tidak akan lebih dari waktu normal belajar biasa. Mungkin sekitar sampai 3 sampai 4 jam itu untuk pelaksanaan BDR atau belajar dari rumah secara daring. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Atau barangkali ada pertanyaan yang lain? Ada yang bertanya Pak. Dari Daniel Jetira, gugus 5, Gatot Kaca. Pertanyaannya, Pak, kan ini teh sampai Jumat. Nah, kalau udah sampai Jumat, terus ngapain lagi kita Pak? Kan PLS-nya sampai Jumat, jadi sehabis dari penutupan itu kita ngapain Pak? Baik, nanti informasi itu akan disampaikan oleh panitia juga, oleh kesiswaan juga. Yang jelas agenda kalian sekarang itu adalah PLS dari mulai 13 Juli sampai 17 ya, dari Senin sampai Jumat. Untuk Sabtu nanti ada informasi apakah nanti ada kegiatan apakah tidak, nanti akan kami sampaikan. Yang jelas Senin depan tanggal 20 mudah-mudahan pelaksanaan BDR ini kalau kelasnya kalian sudah fix di kelas 10 bahasa IPA dan IPS kita akan mulai BDR-nya. Tapi kalau kelasnya belum ada, mungkin nanti akan kami sampaikan lagi kegiatan kalian seperti apa. Yang jelas kalian sekarang ikuti saja dulu. Kalian sekarang berada di tahapan PLS, ikuti dengan baik dari mulai Senin sampai hari Jumat.
Dari Ferry Akbar katanya, Pak, untuk gugus 12 saya mau bertanya, apakah pemilihan ekskul secara online? Ya, kegiatan di SMA Negeri 1 Batu Jajar itu untuk kegiatan ekstrakurikuler itu sudah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya juga. Untuk kegiatan ekskul ini tentunya idealnya kalian harus menyaksikan langsung di lapangan tentunya ya, supaya kalian betul-betul merasakan atmosfernya bagaimana ekskul terbaik yang nanti akan kami tampilkan. Tapi untuk tahun pelajaran ini tentunya tidak bisa ditampilkan secara live di lapangan. Nah, bagaimana solusinya? Mudah-mudahan nanti panitia, karena channel kami di YouTube itu SMA Negeri 1 Batu Jajar itu sudah banyak, kalian nanti tinggal masuk saja ke channel SMA Negeri 1 Batu Jajar untuk YouTube-nya. Ekskul-ekskulnya sudah ada di sana. Kalian nanti tinggal lihat dan mungkin nanti melalui koordinasi panitia nanti kita akan akomodir siapa yang akan masuk ekskul-ekskul yang sudah kami sampaikan nanti di channel tersebut. Ada yang bertanya, Salma Siti Salma dari gugus 7 Abimanyu. Pertanyaannya, Pak, kalau buat dites masih tetap dengan cara online atau gimana? Ya, tadi sudah saya sampaikan di awal. Jadi untuk penjurusan dan pengelasan kalian nanti harus tetap bersabar saja, karena memang agendanya dari Senin sampai Jumat ini kalian hanya mendapatkan materi secara online saja. Untuk tesnya apakah nanti dilaksanakan hari Sabtu secara online, nanti akan saya sampaikan melalui koordinasi panitia. Jadi ditunggu saja. Kalau kemungkinan besar mungkin secara online ya untuk penjurusannya. Kalaupun misalnya nanti harus tetap muka, mungkin nanti kita akan bagi per sesi. Namun kami harus diskusikan dulu melalui arahan dan kebijakan dari panitia dan Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya, Ini Pak, izin bertanya, dari Rima dari gugus 12 Balaupata menegaskan untuk SPP apakah digratiskan? Iya, tadi sudah saya sampaikan. Jadi SPP atau iuran bulanan itu iya betul digratiskan. Jadi untuk tahun ini bagi kelas 10 nih, bagi kelas 10 itu hanya dikenakan sumbangan awal tahun. Nominalnya berapa? Nanti harus rapat dulu komite bersama wali kelas bersama orang tua. Ya. Pak, kalau tahun kemarin berapa? Ya sekitar 2 sampai 3 juta lah untuk awal masuknya. Kalau iuran bulanannya ada yang 250.000, ada yang 200.000. Tapi untuk tahun sekarang SPP atau iuran bulanannya tidak ada. Yang adanya hanya sumbangan awal tahun, nominalnya berapa nanti harus disepakati dulu. Yang namanya sumbangan kan tidak harus tidak dipatok ya. Idealnya iuran seperti iuran gitu. Kalau untuk sumbangan, tapi tetap juga nanti kita harus sepakati supaya nanti orang tua juga paham pembiayaan seperti apa yang dilaksanakan di SMA kami. Izin bertanya Pak, dari Dava Riza Raskia, gugus 1 Arjuna. Pertanyaannya, Pak, kalau kegiatan belajar mengajar secara daring sudah dilaksanakan, apakah akan 1 minggu penuh atau hanya dari Senin sampai Jumat, Pak? Ya, kegiatan KBM itu yang sudah berjalan dari Senin sampai Jumat saja. Ya, jadi dari Senin sampai hari Jumat saja. Cuman waktunya tadi sudah Bapak sampaikan itu perharinya hanya 3 pelajaran saja atau 3 sampai 4 lah, karena belum rampung semuanya. Tapi bagi kalian nanti yang tidak bisa ikut daring pada jam tertentu, pada pelajaran tertentu, kalian nanti bisa nyusul ketika koneksi internet kalian sudah bagus atau tugas kalian sudah kalian dapatkan. Ya. Jadi akan fleksibel. Tapi diusahakan kalian tetap harus stay-nya harus on time lah. Dari mulai jam 7 sudah siap untuk menerima pelajaran dari guru-guru yang sudah siap juga memberikan materi kepada kalian. Izin bertanya lagi Pak, dari Naufal Lutfi Mutakin, gugus 10 Antasena. Bagaimana kalau tidak mengikuti ekskul pilihan, apakah akan ada konsekuensinya? Ekskul itu kan pilihan ya, jadi kalian bisa menentukan ekskul mana. Tapi diusahakan itu walaupun kalian tidak ikut ekskul, untuk kalian menjadi siswa juga sudah terdaftar menjadi bagian dari OSIS tentunya ya, karena logo yang digunakan juga adalah OSIS.
Tetapi diusahakan nanti kalian di sini, ayo pilih salah satu eskul yang sudah disiapkan. Ya, supaya kalian nanti betul-betul teruji dan termotivasi, supaya bakat dan potensi kalian digali di sini. Ya, jadi walaupun banyak juga yang tidak ikutan eskul, ya, tapi kami sarankan kalian untuk pilih salah satu eskul yang menurut kalian nanti bisa mengembangkan potensi dan keinginan kalian juga untuk ke jenjang berikutnya lah. Jadi sayang kalau kalian tidak bisa memanfaatkan eskul-eskul yang sangat luar biasa di SMA Negeri 1 Batu Jajar ini. Oke, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, sebelum Bapak tutup, Bapak akan simpulkan dulu bahwa kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Batu Jajar ini sudah dipastikan adalah belajar dari rumah dengan daring atau online. Waktunya juga sudah bisa dikatakan sampai akhir tahun bulan Desember. Kemudian untuk pelaksanaan BDR ini Bapak harapkan kepada kalian untuk mengikuti dengan sebaik mungkin, diikuti dengan serius, supaya hak kalian menjadi siswa itu didapatkan dalam pengajaran. Dan kami pun mengajar kepada kalian tentunya dengan tulus. Apa yang kalian nanti dapatkan dari berbagai referensi, dari berbagai media, harus kalian cerna, harus kalian bisa manfaatkan, harus kalian bisa aplikasikan juga. Kemudian segala bentuk informasi yang berkaitan dengan pembelajaran tentunya akan kami sampaikan kepada guru mata pelajaran melalui wali kelasnya, dan nanti akan disampaikan kepada kalian. Jadi tentunya ini juga harus disiapkan dengan kesiapan kalian dari sisi IT-nya, dari sisi yang berkaitan dengan teknologi. Artinya mungkin untuk penghematan kuota pada saat ini tidak terlalu banyak main game, tidak terlalu banyak membuka-buka channel yang lain, tapi kita fokuskan dulu untuk belajar, kita fokuskan dulu untuk mengupdate informasi yang disampaikan dari sekolah. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya kembalikan kepada moderator. Ya. Sekian materi kurikulum yang disampaikan oleh Pak Asep Hidayat. Saya Dinda Putri Andriani. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian live IG hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.